Fari Birambane dari kelompok 4 dan dari kelas 2 CD. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU, cooling fan, dan heatsink. CPU sendiri adalah Central Processing Unit atau otak dari sebuah komputer. CPU ini adalah bagian yang mengkoordinasi dan mengeksekusi instruksi dari sebuah komputer. Dia juga bagian yang mengkoordinasi seluruh komponen-komponen komputer lainnya seperti RAM, motherboard, dan lain-lainnya. Fungsi dari CPU tersebut adalah dia bagian yang mengambil, mendekode, dan mengeksekusi pemrosesan data dan kontrol sistem. Hal-hal atau masalah yang sering terjadi di komponen ini atau CPU ini adalah overheating. Soalnya dia menghasilkan panas yang banyak, thermal throttling, dan juga blue screen. Untuk CPU ini sendiri adalah CPU LGA atau LGA 775 prosesor. Biasanya digunakan untuk desktop di tahun 2000-an. Nah, ini adalah cooling fan. Fan cooling atau kipas pendingin. Cooling fan ini adalah komponen aktif yang berfungsi untuk menciptakan aliran udara atau airflow ke dalam komputer. Fungsi-fungsinya adalah konveksi panas dan sirkulasi udara. Hal-hal yang terjadi atau hal problem common yang sering terjadi adalah berisik, kipasnya mati, atau berputar lambat, kabel tersangkut, dan berdebu karena menyerap udara. Yang terakhir heatsink. Heatsink sendiri bekerja untuk mendinginkan CPU. Heatsink sendiri digunakan untuk mendinginkan CPU. Komponen pasif yang terbuat dari bahan logam dengan konduktivitas thermal tinggi, biasanya tembaga atau aluminium. Hal-hal common problem yang terjadi di CPU tersendiri adalah thermal phase fingering, thermal phase yang berfungsi sebagai rongga udara. Mikrophase antara CPU dan heatsink dapat mengering seiring waktu. Contohnya ini, penumpukan debu, dust clogging, dan pemasangan kurang presisi. Salah pasang ini juga akan menyebabkan overheat. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada para penonton. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alpino dari kelompok 4 akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam komputer desktop pada bagian motherboard. Pada bagian PC ini, di PC ini yang kami bongkar saat ini menggunakan motherboard merek dari Esonic atau ITZR dengan seri G41 CPL, yang dimana motherboard ini menggunakan chipset Intel G41 dan soket LGA 775 yang kompatibel untuk prosesor Intel Core 2 Duo pada kasus rakitan komputer ini. Secara fungsi, motherboard ini difungsikan sebagai sebuah alat untuk menampung seluruh komponen-komponen komputer lainnya, misalnya CPU, RAM, storage, baterai CMOS, dan lain sebagainya. Saya akan jelaskan bagian-bagian motherboardnya. Bisa kalian lihat di belakang. Pada bagian motherboard ini yang pertama tentunya ada soket dari prosesornya, dari soket LGA 775. Kemudian terdapat dua buah slot RAM DDR3 di bagian sini, dan juga terdapat baterai CMOS untuk menyimpan konfigurasi dari motherboardnya. Kemudian ada heatsink
yang berfungsi sebagai pendingin dari chipset G41, dan juga ada slot PCIe untuk menambahkan GPU. Kemudian di bagian sini ialah barisan dari port I/O atau port input dan output. Selain itu juga terdapat dua buah port SATA untuk memasukkan atau menambahkan hard disk ke dalam motherboard ini, dan juga terdapat beberapa pin yang fungsinya untuk menghubungkan antara PSU dan motherboard. Motherboard sendiri memiliki beberapa ukuran. Yang pertama ada ATX, MATX, Mini ITX, dan yang lebih kecil itu small ITX yang berfungsi untuk mini PC atau PC kecil yang ringkas dan bukan seperti ini. Selanjutnya pada motherboard ini terdapat beberapa port I/O. Pertama, kita lihat di sini ada 3 buah port audio, ada mikrofon, ada headset dan ya. Kemudian ada port RJ45 untuk internet, 4 buah port USB, dan dan 1 buah port PGA serta 1 buah port COM untuk menghubungkannya ke router mungkin. Ini karena ini adalah komputer versi lama, jadi port COM masih tersedia pada motherboard ini. Baik, selain port I/O di sini terdapat baterai CMOS yang berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dari motherboard ini. Apa saja? Misalnya itu konfigurasi tentang BIOS dan juga konfigurasi tentang waktu dan tanggal pada komputer. Apabila baterai CMOS ini rusak atau sudah perlu diganti, maka komputer akan memunculkan bunyi beep yang menandakan bahwa baterai CMOS harus diganti. Apa dampaknya jika baterai CMOS ini rusak? Yang pertama akan selalu muncul notifikasi bahwasanya baterai CMOS tersebut sudah rusak. Dan yang kedua, konfigurasi BIOS tidak akan tersimpan ketika komputer dimatikan, dan ketika komputer dimatikan kemudian masuk ke dalam sistem operasi, maka settingan seperti tanggal dan waktu akan kembali ke setelan pabrik. Selanjutnya, beberapa tanda jika motherboard itu rusak. Motherboard sendiri memiliki mekanisme bunyi beep apabila ada kerusakan atau ada sesuatu pada komponen-komponen komputer ini. Misalnya pada BIOS American Megatrends terdapat beberapa panduan di sini. Yang pertama, 1 kali beep pendek itu menandakan sistem normal dan berhasil melakukan booting. 2 kali beep pendek masalah pada RAM. 3 kali beep pendek kegagalan pada memori. 4 kali bunyi beep pendek sistem waktu pada motherboard rusak. 5 kali beep pendek menandakan bahwa ada masalah pada CPU. 7 kali beep pendek menandakan ada kesalahan pada virtual processor. 8 kali bunyi beep pendek menandakan ada masalah pada kartu grafis. Dan 9 kali bunyi beep menandakan ada masalah pada RAM BIOS. Tentunya bunyi beep ini akan selalu berubah-ubah tergantung merek motherboard yang digunakan. Sehingga untuk mengetahui makna dari bunyi beep yang dikeluarkan dari motherboard Anda harus mencarinya di Google dan membaca buku panduan yang ada. Itu saja penjelasan saya tentang motherboard. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir video. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Pratama dari kelas 2 CD. Saya dari kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang casing komputer dan PSU atau Power Supply Unit. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang casing komputer. Case adalah tempat atau rangka yang digunakan untuk menampung seluruh komponen komputer seperti motherboard, RAM, PSU, SSD atau hard disk dan juga RAM. Fungsi dari casing komputer ini adalah melindungi komponen dari debu, benturan, dan kerusakan.
Yang kedua, menata komponen agar rapi dan mudah dirawat. Yang ketiga, membantu sirkulasi udara agar lebih mudah untuk pendinginan. Yang keempat, agar seluruh komponen terlihat lebih estetis. Jenis-jenis casing yaitu ada 4. Yang pertama yaitu full tower, yang kedua mid tower, yang ketiga small tower, yang keempat small form factor atau SFF. Kalau yang casing yang sedang kami bedah ini yaitu jenis mid tower atau sedang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSU atau Power Supply Unit. Power Supply Unit adalah komponen yang merubah arus dari AC menjadi DC. Fungsinya yaitu menyediakan daya listrik untuk seluruh komponen komputer. Yang kedua, menstabilkan tegangan agar komponen bekerja dengan aman. Yang ketiga, melindungi komputer dari gangguan listrik tertentu seperti tegangan berlebih. Jenis-jenis PSU yaitu ada 3, yaitu non modular, semi modular, dan full modular. Contoh kapasitas PSU yaitu ada 3, 450 watt untuk komputer kantor, 550 sampai 650 watt biasanya untuk keperluan gaming, 750 watt ke atas untuk komputer gaming atau workstation kelas tinggi. Kesimpulan dari saya, casing berfungsi sebagai tempat dan pelindung komponen komputer, sedangkan PSU berfungsi sebagai pemasok daya listrik bagi seluruh komponen agar komputer berjalan dengan aman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arab Pratama dari kelas 2 CD yang berada di kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan GPU yang berada pada komputer desktop ini. Komputer desktop ini menggunakan CPU Intel Core 2 Duo yang sayangnya di dalam CPU tersebut tidak ada GPU, sehingga GPU berada di dalam motherboard yang motherboard merupakan seri G41. Mari kita bedah perbedaan iGPU dan external discrete GPU. Untuk iGPU, lokasinya tertanam di dalam CPU untuk CPU modern, dan untuk seri-seri lama berada di dalam motherboard itu sendiri. Untuk memori, iGPU berbagi dengan RAM utama. Lalu untuk konsumsi daya pastinya sangat rendah dan sangat efisien sehingga cocok untuk pekerjaan kantoran. Dan tentunya kinerja terbatas untuk display dasar, multimedia, dan game ringan. Lalu kita berlanjut ke dedicated GPU atau external GPU. External GPU berada di dalam motherboard yang berada di slot PCIe. Untuk memorinya tersendiri, external GPU menggunakan VRAM-nya tersendiri sehingga tidak ketergantungan terhadap RAM utama. Untuk konsumsi daya, pastinya external GPU menggunakan daya yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pin power tambahan. Untuk kinerja, pastinya dirancang untuk rendering berat, AI, gaming, dan tentunya performa berat. Lalu untuk generasi PCIe sebelumnya, PCI Express adalah antarmuka serial berkecepatan tinggi untuk menghubungkan GPU ke CPU. Kinerjanya ditentukan oleh lebar jalur X dan generasinya. Untuk lebar jalur transfer ada X1, X4, X8, dan X16. Dan X16 merupakan slot terpanjang yang dirancang khusus untuk memberikan bandwidth paling maksimal untuk kartu grafis. Lalu untuk evolusinya, generasi PCIe yang menggunakan bandwidth kali 16 ada PCIe 1.0 yang berkecepatan 2,5 GB transfer. Dan untuk total bandwidthnya itu ada di 4 GB. Lalu untuk PCIe 2.0 yang berkecepatan 5 GB transfer mempunyai bandwidth yaitu 8 GB yang pastinya digunakan di dalam motherboard G41 ini. Lalu ada PCIe 3.0 yang berkecepatan 8 GB transfer. Total bandwidthnya itu 15,75 GB per second. Lalu untuk PCIe Gen 4 memiliki kecepatan 16 GB transfer. Total bandwidth kali 16 31, bandwidthnya 31,5 GB per second. Lalu untuk yang asal sekarang, PCIe Gen 5.0 menggunakan bandwidth 32 GB transfer dengan total bandwidth yaitu 63 GB. Teknologi PCIe bersifat backward dan forward compatible. GPU PCIe 3.0 bisa dipasang di slot PCIe 2.0, tetapi kecepatannya pastikan akan turun mengikuti batas maksimal dari PCIe 2.0. Lalu
Kita akan membahas fitur-fitur GPU pastinya untuk di masa sekarang. Pertama, ada neural rendering dan AI driven upscaling, pastinya ada di GPU RTX seperti DLSS dan FSR untuk AMD. Lalu ada multi frame generation yang menyisipkan satu bingkai palsu di antara dua bingkai asli, yang mampu menganalisis vektor pergerakan objek dan membuat dan melipat gandakan FPS tanpa membebani rendering utama. Lalu ada ray reconstruction, mengganti metode denoiser tradisional dengan jaringan AI yang dilatih oleh superkomputer. Hasilnya pastinya pantulan cahaya dan bayangan yang jauh lebih tajam serta akurat secara fisik. Lalu ada real time path tracing, tingkat lanjut dari ray tracing. Arsitektur GPU sekarang telah bergeser dari ray tracing parsial menuju path tracing penuh secara real time. Akselerasi hardware generasi terbaru didukung oleh RT Core generasi 4. GPU tidak lagi hanya menghitung pantulan cahaya pada satu buah permukaan seperti cermin atau air. Path tracing mensimulasikan seluruh jalur foton cahaya secara dinamis di dalam seluruh peta permainan termasuk global illumination, refraksi lensa, dan bayangan lembut berlapis menciptakan visual yang setara dengan CGI film layar lebar. Lalu ada akselerasi AI lokal dan format data baru, cepat execution. GPU masa kini adalah mesin penggerak generatif AI di masa kerja Anda. Untuk pemrosesan LLM lokal dilengkapi oleh core khusus AI seperti Tensor Core generasi kelima. GPU sekarang mau dioptimalkan untuk menjalankan model bahasa besar LLM seperti MIDI lokal, Stable Diffusion, Cloud Code, atau asisten pintar langsung dari perangkat keras tanpa latensi cloud. Lalu arsitektur memori ultra bandwidth GDDR7, kecepatan pemrosesan yang masif tidak akan berguna jika terhambat oleh jalur memori yang sempit. Pengkodaan sinyal PAM3, GPU mutakhir mulai meninggalkan GDDR6X dan mengadopsi GDDR7 dengan teknologi modulasi amplitude pulsa PAM3 tadi. Memori ini mampu mentransfer lebih banyak data per siklus clock. Hasilnya adalah bandwidth memori yang menembus angka di atas 1,5 TB per second, memastikan prosesan tekstur resolusi 4K atau 8K dan data AI tidak mengalami bottleneck. Lalu ada optimalisasi pipeline, geometri, dan penyimpanan, shader, dan direct storage. Fitur ini memangkas ketergantungan GPU terhadap perintah lambat dari CPU. Lalu direct storage bypass memungkinkan GPU mengambil dan mendekompresikan data aset permainan atau virtual langsung dari NVMe SSD ke VRAM. Waktu tunggu terpangkas hingga di bawah 1 detik dan masalah hilangnya tekstur secara mendadak berhasil dieliminasi. Lalu untuk encoder ada AV1 hardware encoder dual encoder system. Dari sisi produksi konten, standar kompresi video telah berubah. Encoding video masa depan, integrasi chip encoder perangkat kelas AV1 secara terdedikasi seperti NVIDIA modern atau AMD terbaru. AV1 memberikan efisiensi kompresi hingga 50% lebih baik daripada H264 atau H265. Anda bisa melakukan streaming dan ekspor video dengan kualitas visual 4K yang tajam menggunakan bitrate bandwidth internet yang sangat rendah. Mungkin itu saja, sekian penjelasan dari GPU dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasmika Handayani dari kelompok 4 kelas 2C. Di sini saya akan membahas tentang storage. Yang pertama, apa itu storage? Storage adalah tempat untuk menyimpan data atau file dengan memanfaatkan teknologi komputer dalam proses pengoperasiannya. Dengan adanya storage, kita dapat menyimpan berbagai jenis data baik secara sementara maupun permanen. Contoh storage yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun di perusahaan adalah hard disk dan flash drive. Melalui perangkat tersebut, kita dapat menyimpan dokumen digital, foto, video, dan berbagai jenis file lainnya. Storage memiliki fungsi yang berbeda dengan RAM. RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer sedang bekerja. Data yang ada di dalam RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Sementara storage dapat menyimpan data secara permanen sehingga dapat diakses kembali di kemudian hari. Selanjutnya yaitu jenis-jenis storage. Jenis storage yang umum digunakan oleh perusahaan yaitu yang pertama adalah direct attached storage.
atau DAS. DAS merupakan jenis penyimpanan yang langsung terhubung ke perangkat seperti komputer atau laptop. Contohnya adalah hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD. Yang kedua adalah network attached storage atau NAS. NAS merupakan media penyimpanan yang terhubung ke jaringan internet maupun jaringan lokal atau LAN. Sistem ini memungkinkan beberapa pengguna untuk mengakses data yang sama secara bersamaan. NAS juga biasanya menggunakan teknologi RAID untuk menjaga keamanan data apabila terjadi kerusakan pada salah satu hard drive. Jenis berikutnya adalah Storage Area Network atau SAN. SAN merupakan jaringan penyimpanan berkecepatan tinggi yang menghubungkan server dengan perangkat penyimpanan. Sistem ini dirancang agar tetap stabil dan mampu mengurangi resiko kehilangan data. Kemudian ada cloud storage. Cloud storage atau media penyimpanan berbasis internet yang memungkinkan pengguna menyimpan data secara online. Data tersebut dikelola oleh penyedia layanan cloud dan dapat diakses kapan saja selama terhubung dengan internet. Jenis yang terakhir adalah software defined storage. Sistem ini memisahkan perangkat keras penyimpanan dari perangkat lunak yang mengelolanya, sehingga pengelola data menjadi lebih fleksibel dan efisien. Selain jenis-jenis storage, terdapat juga beberapa contoh media penyimpanan utama atau primary storage. Pertama adalah RAM atau Random Access Memory. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara yang membantu proses dalam mengelola data dengan cepat. Kedua adalah ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan media penyimpanan yang menyimpan informasi secara permanen. Data yang tersimpan di dalam ROM hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah oleh pengguna. Itu saja penjelasan saya tentang storage. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Hermalia dari kelas 2 CD. Di sini saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, adalah memori utama komputer yang berfungsi menyimpan data sementara yang digunakan oleh sistem operasi, aplikasi, dan prosesor. Dari data SSD atau HDD akan dipindahkan ke RAM agar dapat diakses lebih cepat oleh CPU. RAM bersifat sementara, sehingga data di dalamnya akan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang dapat dijalankan secara bersamaan, dan semakin lancar kinerja komputer. RAM juga memiliki beberapa fungsi penting dalam komputer, yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara data yang akan digunakan oleh sistem dan aplikasi. Sebuah modul RAM terdiri dari beberapa komponen yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, memori chip atau chip memori. Memori chip merupakan bagian utama RAM yang berfungsi menyimpan data sementara. Chip ini biasanya berbentuk kotak kecil berwarna hitam yang menempel pada permukaan RAM. Semakin besar kapasitas RAM, umumnya semakin banyak atau semakin besar kapasitas chip memori yang digunakan. Yang kedua, PCB, Print Circuit Board, adalah papan sirkuit tempat seluruh komponen RAM dipasang. PCB berfungsi menghubungkan semua komponen agar dapat saling berkomunikasi dan mengirimkan data ke motherboard. Yang ketiga, pin atau konektor. Pin merupakan jalur koneksi antara RAM dan motherboard. Bagian ini biasanya berwarna emas dan berada di bagian bawah modul RAM. Melalui pin inilah data dikirim dan diterima antara RAM dan sistem komputer. Yang keempat, SPD atau Serial Presence Detect, adalah chip kecil yang menyimpan informasi spesifikasi RAM seperti kapasitas RAM, kecepatan RAM, tegangan kerja, dan timing RAM. Yang kelima, heat spreader, adalah lapisan logam yang dipasang pada RAM tertentu.
terutama RAM gaming dan berkecepatan tinggi. Fungsinya adalah membantu membuang panas sehingga RAM dapat bekerja lebih stabil. Secara umum terdapat dua teknologi dasar yang digunakan dalam memori komputer. SRAM atau Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang menggunakan transistor untuk menyimpan data. Kelebihannya sangat cepat dan tidak memerlukan refresh terus-menerus, tetapi harganya mahal. Karena itu, SRAM biasanya digunakan sebagai cache pada CPU. Yang kedua adalah DRAM atau Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang menggunakan kapasitor untuk menyimpan data. Kelebihannya harganya lebih murah dan kapasitasnya lebih besar. Seiring perkembangan teknologi komputer, RAM memiliki banyak perkembangan. Yang pertama adalah SDRAM, adalah singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM bekerja mengikuti kecepatan clock sistem sehingga lebih cepat dibanding RAM generasi sebelumnya. Yang kedua adalah DDR, adalah singkatan dari Double Data Rate. Teknologi ini mampu mentransfer data 2 kali dalam satu siklus clock. Karena itulah DDR memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding SDRAM biasa. Sebagai contoh, jika SDRAM memiliki data 1 kali setiap siklus clock, maka DDR dapat mengirim data 2 kali dalam satu siklus clock. Stop dulu, Pina. 3, 2, 1. DDR2 merupakan generasi kedua dari teknologi DDR. Kelebihannya kecepatan lebih tinggi, konsumsi daya lebih rendah, bandwidth lebih besar. Terus ada DDR3. DDR3 ini adalah generasi ketiga dari DDR. Kelebihannya lebih hemat listrik, kapasitas lebih besar, performa lebih baik. DDR3 pernah menjadi standar utama komputer desktop selama bertahun-tahun. Terus ada DDR4. DDR4 merupakan generasi yang masih banyak digunakan hingga sekarang. Kelebihannya kecepatan lebih tinggi, tegangan lebih rendah, stabilitas lebih baik, efisiensi daya lebih baik. Contoh kecepatan DDR4 itu DDR4 2400, DDR4 2666, DDR4 3200, DDR4 3600. Terus DDR5. DDR5 adalah generasi RAM terbaru. Kelebihannya transfer data jauh lebih cepat, kapasitas maksimum lebih cepat, efisiensi daya lebih tinggi. Cocok untuk kebutuhan masa depan. Terus kapasitas RAM menunjukkan jumlah data yang dapat disimpan sementara. RAM 4GB cocok untuk mengetik, browsing ringan, tugas sederhana. Terus RAM 8GB cocok untuk belajar, pekerjaan kantor, menonton video, browsing banyak tab. RAM 16GB cocok untuk multitasking, gaming, editing ringan. Saat ini 16GB menjadi kapasitas yang paling direkomendasikan. Ada RAM 32GB cocok untuk editing video, desain grafis, pemrograman, dan streaming. RAM 64GB atau lebih biasanya digunakan untuk workstation, server, virtual machine, pengolahan data besar. Bentuk RAM ada DIMM. Bentuk RAM DIMM merupakan singkatan dari Dual Inline Memory Module. DIMM adalah jenis RAM yang digunakan pada komputer desktop. Ciri-cirinya ukurannya lebih panjang, memiliki lebih banyak ruang untuk komponen, kapasitas lebih besar, dan mudah di-upgrade. Yang kedua adalah SODIMM, merupakan singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module. Adalah RAM yang digunakan pada laptop mini PC. Ciri-cirinya ukurannya lebih kecil, hemat ruang, dan cocok untuk perangkat portable. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.